rencana Tuhan bagi kita dengan kenaikannya ke sorga. Haleluya, Victorious Kids. Beberapa waktu yang lalu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Ia mencurahkan darahnya untuk menebus seluruh umat manusia. Ia mati di kayu salib Golgota. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kubur. 40 hari kemudian, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan tahukah Victorious Kids, bahwa ada rencana Tuhan bagi kita semua dengan kenaikannya ke sorga? Marilah kita melihat rencana Tuhan bagi kita semua, anak-anaknya. Yang pertama, kita memiliki rumah di sorga. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal atau rumah bagi kita semua. Rumah di sorga itu sangat besar dan sangat mulia. Tidak dapat dibandingkan dengan semua rumah di dunia ini. Biarlah hati Victorious Kids bersuka cita mengetahui janji Tuhan ini. Di sorga tidak ada penyakit, virus, kuman, atau bakteri. Juga tidak akan ada kesedihan, air mata, pertengkaran, atau pencurian dan perampokan. Karena di sorga tidak akan ada lagi dosa dan kejahatan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat tinggal yang luar biasa bagi kita di rumah Bapa kita di sorga. Itu sebabnya mulai sekarang ini, jangan ada Victorious Kids mau terus merasa sedih, bosan, marah, ataupun takut. Ketika perasaan-perasaan negatif seperti itu menyerang, langsung ingat kembali firman Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita anak-anaknya. Semua kesedihan, persoalan, penyakit yang kita alami sekarang di dunia hanyalah sementara. Semua ada masa kadaluarsanya. Kelak itu semua akan berakhir dan kita semua akan pulang ke sorga untuk selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Jadi janganlah ada kita yang menjalani hidup dengan kesedihan, apalagi tanpa harapan. Justru kita semua mempunyai pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Dan kita semua mempunyai masa depan yang terindah. Kita memiliki rumah yang kekal di sorga. Yang kedua, kita memiliki pekerjaan yang harus kita lakukan selama kita di dunia ini. Victorious Kids, tentunya sebelum kita sampai ke rumah kita yang kekal di sorga, Tuhan memberi kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan mempunyai pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi hidup kita sekarang ini di dunia adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat bagi Tuhan. Biarlah Victorious Kids mengerti bahwa apa yang kita kerjakan saat ini di dunia akan mempengaruhi nanti bagaimana upah kita di sorga. Ini dapat digambarkan sebagaimana Victorious Kids belajar sepanjang semester akan menentukan peringkat Victorious Kids di akhir semester.
Jadi marilah kita memakai waktu kita selama hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Jangan dipakai untuk hal yang sia-sia, apalagi untuk melakukan dosa dan kejahatan. Tapi justru mari melakukan pekerjaan yang baik. Mari lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dengan segenap hati. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus mau kita melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya ketika ia hidup di dunia ini. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ia selalu berkhotbah. Ia selalu mengajar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang-orang yang diikat setan, dan mengadakan banyak tanda ajaib dan mujizat. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia tidak mau pekerjaan-pekerjaannya itu berhenti. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi dikatakan, bahwa Tuhan Yesus mau agar kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi walaupun Victorious Kids masih anak-anak, Victorious Kids dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Mungkin bukan langsung dengan cara berkhotbah di depan umum seperti orang dewasa, tapi bisa dilakukan melalui percakapan Victorious Kids sehari-hari dengan teman-teman di sekitar. Marilah menjadi anak Tuhan yang selalu menyebarkan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita memiliki penolong yang telah diberikan Tuhan Yesus, yakni Roh Kudus. Mungkin ada Victorious Kids merasa tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Khususnya bila hati Victorious Kids sendiri sedang gundah gulana, atau di saat semua keadaan terasa tidak baik. Misalnya, sebenarnya Victorious Kids mau berlaku ramah, tapi melihat orang lain jahat kepada Victorious Kids, maka hati Victorious Kids bukannya ramah, melainkan marah. Nah, Tuhan Yesus tahu itu semua. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan penolong, yakni Roh Kudus untuk semua kita yang percaya kepadanya. Roh Kudus dapat menolong kita dalam situasi seperti di atas, sehingga kita tidak dikalahkan oleh kemarahan, melainkan kita dapat menang dan tetap berlaku baik, bahkan kepada orang yang jahat kepada kita. Yohanes 14 ayat 16-18 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus akan menolong kita setiap hari untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat, kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 menuliskan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Tuhan Yesus pasti datang kembali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Kita yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Dan kalau ada orang tua Victorious Kids yang sudah meninggal duluan, maka kita akan bertemu dengan mereka kembali. Matius 24 ayat 42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Marilah kita ingat selalu akan hal ini, yakni berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Marilah kita hidup kudus, bukan dalam dosa. Marilah kita hidup dalam kasih, bukan dalam iri hati ataupun kebencian. Marilah kita hidup melayani Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri saja. 1 Korintus 16 ayat 22 berkata, "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia." Maranatha. Victorious Kids, marilah kita dengan setia hidup mengasihi Tuhan Yesus. Dan marilah kita selalu merindukan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Inilah rencana Tuhan bagi kita anak-anaknya dengan kenaikannya ke sorga. Biarlah kita hidup di dalam rencana Tuhan ini. Marilah ikuti doa ini dengan segenap hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati untuk menebus saya dari semua dosa saya. Dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari kematian. Saya percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Engkau naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi saya. Saya mau bekerja bagimu selama saya hidup di dunia ini. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memampukan saya tiap hari melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan.
Saya mau menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang jujur, dan anak yang mengasihi. Terima kasih, suatu hari nanti Engkau akan kembali untuk menjemput saya yang percaya kepadamu. Saya mau terus berjaga-jaga dan merindukan kedatangan-Mu kembali. Di dalam nama Yesus, saya berdoa.